Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang tanpa kenal lelah terus memberikan bimbingan, arahan, berbagi ilmu, pengetahuan kepada kita. Alhamdulillah telah hadir Dr. Ali Bagir Assegaf. Mudah-mudahan beliau senantiasa dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat terus membersamai kita dalam kajian bulanan serta pengajian-pengajian lain di masa yang akan datang. Yang sangat kita hormati juga ada ketua dan pimpinan kelompok pengajian di Eropa yang bekerja sama untuk menyelenggarakan kajian rutin kita. Izinkan saya menyapa yang pertama ada dari KMIB Bremen, Ustadz Jerry Wijaya. Yang kedua ada Mas Sofyan Hamid dari Muslim Braunschweig. Kemudian ada beberapa sahabat, kolega, dan guru kita bersama dari KPMI Belgia. Alhamdulillah ada Bapak Sulaiman. Maaf Pak Geri, putus atau ya? Nggih, yang putus, oh bukan hanya saya, Pak. Ya dari sini belum dengar. Nggih. Ya, ada juga, mohon maaf nih, ada juga beberapa yang sudah hadir dari konsuler. Kemudian ada jamaah-jamaah lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ada juga dari Masjid Al-Hikmah Den Haag, Yai Nur Hashim Subadi, dari PPME Al-Ikhlas Amsterdam, Bapak Hasanul dan Mas Untung. Mungkin juga ada dari PCINU Jerman, Kiai Saiful, Gus Odin, serta beberapa yang lain yang turut berpartisipasi dan istiqomah bersama kita dalam kajian kitab Aqidatul Awam bulanan. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat taufik hidayah yang diberikan kepada kita serta kesehatan sehingga kita dapat bersilaturahim dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan sore hari ini atau pagi hari waktu Eropa dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, barokah dunia dan akhirat, terutama dalam meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utamanya karena kita baru memasuki pekan pertama di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan khidmah kita, apa yang juga kita ikhtiarkan saat ini, itu dapat menjadi wasilah kita menjadi umat beliau yang memperoleh syafaatnya di hari kiamat nanti. Alamin. Bapak, Ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus Habib Ali Bagir Assegaf, marilah bersama-sama kita memulai pengajian pada sore hari waktu Asia Tenggara atau pagi hari waktu Eropa dengan pembacaan Ummul Kitab, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari hari ini dicatat sebagai amal ibadah, yang kita peroleh semuanya dicatat sebagai amal ibadah, yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak, Ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ada yang baru bergabung pertama kali dalam kajian kita yang sudah memasuki bulan ke-9 sebenarnya. Sedikit kami sampaikan mengenai guru kita, pembimbing kita yang sudah mendampingi kita, berbagi ilmu bersama kita. Beliau adalah Habib Ali Bagir Assegaf. Beliau menyelesaikan program magister di bidang fikih dan usul fikih dari Jamiatul Ulum Al-Islamiyah Al-Alamiyah di Jordania, serta program doktor di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia juga pada bidang kajian yang sama. Insya Allah pada kesempatan sore hari waktu Asia Tenggara atau pagi hari waktu Eropa, beliau akan melanjutkan kajian yang sudah disampaikan pada sesi-sesi yang sebelumnya. Sesi sebelumnya beliau telah mengulas mengenai sifat ma'ani yang terakhir, yaitu sifat kalam. Alhamdulillah sudah kita diskusikan banyak sekali pertanyaan menarik juga dari para jamaah terkait status kalam Allah, status Al-Quran, dan sudah dijelaskan oleh Habib Ali Bagir Assegaf pada pertemuan yang sebelumnya. Dan insya Allah pada sesi kali ini kita atau beliau akan membahas kelanjutan dari sifat ma'ani, mungkin sifat ma'nawiyah, atau mungkin lanjutan dari sifat kalam kan akan masuk ke sifat yang lain, mungkin sifat jaiz atau sifat muhal. Ala kulli hal, kami haturkan waktu dan kesempatan seluas-luasnya kepada Al-Mukarram Habib Ali Bagir Assegaf, 45 sampai 50 menit ke depan untuk menyampaikan materi. Dan Bapak, Ibu, hadirin para jamaah yang memiliki pertanyaan, nanti bisa sambil ditulis di kolom chat atau menyampaikan secara langsung kepada beliau, Al-Mukarram Habib Ali Bagir Assegaf, di akhir sesi setelah 45 atau 50 menit nanti. Kepada beliau, Habib Ali Bagir Assegaf, kami haturkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa bigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Recording stop. Recording in progress. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-9 ya daripada kitab Aqidatul Awam ini. Dan terima kasih Ustadz Gus Miftah yang sudah menyempatkan, walaupun sedang berada di Indonesia, saya dengar sedang berada di Jogja. Silakan mampir ke mana namanya, ke Semarang, dekat dengan Jogja saja. Alhamdulillah. Kita insya Allah pada kesempatan kali ini akan membahas tentang sifat maknawiyah sekejap saja, maknanya secara singkat, karena sifat maknawiyah ini bukan perkara yang mesti kita yakini sebenarnya. Karena memang bukan pendapat mu'tamad inda Asy'ariyah tentang keberadaan sifat maknawiyah. Dengan makna di situ itu ada khilaf di situ. Selama perkara itu ada khilaf, Anda diberi keleluasaan, kelapangan oleh syariat
untuk meyakininya atau tidak. Ini saya rasa sangat penting sekali di dalam manajemen khilaf dan manajemen bagaimana cara Anda itu bertaamul dan bersosial dengan masyarakat. Ketika perkara itu ada khilaf, maka perkara lapang. Anda tidak boleh untuk mengkafirkan. Anda tidak boleh untuk membid'ahkan karena perkara ini ada khilaf. Tidak boleh kita melabel seorang itu ahli bid'ah atau atau kafir di perkara-perkara yang masih bisa untuk khilaf. Dan diantaranya adalah sifatul maknawiyah ini. Apa sih sebenarnya sifatul maknawiyah? Saya mempunyai untuk masalah khilaf ini, saya pernah membuat satu podcast sekitar kira-kira itu 3 jam hanya untuk membahas tentang bagaimana cara kita untuk mensikapi masalah khilaf. Karena susahnya mensikapi masalah khilaf pada saat ini itu mempunyai efek yang sangat banyak dan bisa memecah belah bangsa. Wallahu a'lam, terutama khilaf dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dan juga sekejap lagi pemilu, khilaf juga dalam masalah politik. Bagaimana Islam mensikapi masalah khilaf dan bagaimana cara kita untuk bersikap di dalam khilaf itu sendiri. Wallahu a'lam. Adapun sifatul maknawiyah, sebenarnya sifat maknawiyah ini mudah saja. Yakni sifat maknawiyah adalah bagaimana yang namanya sifat, sifat dan zat. Jadi contohnya sifatul ilm. Sifatul ilm itu adalah sifat yang independen. Dan bagaimana ketika sifatul ilm itu ada pada zat, dikatakan zat itu alim. Itu saja sebenarnya. Bukan perkara yang susah. Jadi ada sifatul ilm yang perkara itu independen wujudi, dan sifatul ilm ada pada zat. Ketika sifat ilm ada pada zat, dikatakan itu adalah alim. Begitu pula sifatul iradah independen, kemudian ada pada zat, dikatakan murid yang maha menginginkan, yang maha menghendaki. Begitu pula mutakallim, kalam, qadir, kudroh, semuanya semacam itu. Sebagian ulama, yakni jumhur ulama Asy'ariyah ahli sunnah mengatakan sifatul ma'ani saja yang ada, berbeda dengan jumhur madhab Maturidiyah. Kan ahli sunnah terbagi menjadi 2 kelompok besar, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maturidiyah biasanya untuk orang-orang yang di Turki, untuk orang-orang yang di India. Mereka mengatakan bahwasanya sifatul maknawiyah itu ada. Loh, yang benar mana? Saya rasa kedua-duanya itu benar. Ini bukan khilaf yang signifikan, yang bisa mengeluarkan seseorang daripada ahli sunnah. Tidak. Kita tidak boleh memahami semacam itu. Karena memang ada khilaf-khilaf yang menurut saya ringan. Dan di antara akar daripada terorisme adalah bagaimana Anda menjadikan khilaf yang ringan menjadi khilaf yang kuat. Dengan makna khilaf di dalam masalah yang simpel, Anda mengeluarkan orang itu daripada Islam atau mengeluarkan orang itu daripada ahli sunnah. Di sini adalah akar-akar daripada terorisme. Begitu pula akar daripada liberalisme adalah bagaimana khilaf yang kuat Anda jadikan khilaf yang lemah. Semuanya benar, tidak ada masalah. Padahal khilaf-khilafnya itu khilaf-khilaf yang menurut saya akar daripada agama. Contohnya khilaf apakah Tuhan itu 1 atau 2. Ini kan khilaf-khilaf akar. Maknanya tidak boleh dua-duanya itu benar, karena ada salah satu yang benar, membenarkan semua khilaf di dalamnya itu menjadikan seseorang itu jatuh ke dalam liberalisme dengan makna membenarkan semua agama. Dan sifatul maknawiyah termasuk khilaf-khilaf yang simpel saja, yakni Anda mengatakan ada sifat maknawiyah atau tidak, itu tidak berbahaya di dalam hakikat Anda sebagai seorang ahli sunnah, dan tidak berbahaya sebagai hakikat Anda sebagai seorang muslim. Ini mesti kita pahami benar-benar. Karena itu nanti Anda akan melihat bahwasanya sifat itu, sifat Allah, ada yang mengatakan itu hanya 13, bahwa jumhur ahli sunnah Asy'ariyah mengatakan 13 saja. Maturidiyah 22, 21, ada yang mengatakan 22, ada yang mengatakan 21. Sebagian daripada Asy'ariyah lagi itu hanya mengatakan 11. Karena Sam' dan Basor akan kembali kepada ilmu. Sebagian lagi mengatakan itu 7 saja, yaitu hanya sifatul ma'ani saja. Yang lainnya itu sifat secara majaz. Semua ini diakomodir oleh ahli sunnah. Maknanya yang mengatakan 7 juga ahli sunnah. Yang mengatakan 13 juga ahli sunnah. Yang mengatakan 11 juga ahli sunnah. Yang mengatakan 22 juga ahli sunnah.
Disinilah luasnya madhab ahli sunnah, selama kita tetap komitmen di dalam rambu-rambu, poin-poin, kalau di dalam negara namanya GBHM ya, kita tetap iltizam di dalam masalah, di dalam garis-garis ahli sunnah wal jamaah, maka khilaf-khilaf yang masih di dalam garis ini, di dalam koridor ini, masih dimakfu dan dikatakan Anda masih dalam kategori ahli sunnah wal jamaah. Dan kemudian di dalam masalah ini ada yang namanya hal. Ini sedikit susah ya, sedikit susah, tapi saya berikan mukadimahnya saja. Nanti insya Allah detailnya di kitab-kitab selanjutnya insya Allah. Orang atau kelompok yang mengatakan sifat maknawiyah itu ada secara independen. Jadi ada sifat wujudiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. 4 sifat ini ada secara independen. Ada secara apa namanya? Independen. Dan orang, kelompok yang mengatakan sifat maknawiyah ada secara independen. Mereka mengatakan bahwasanya di dalam dunia ini ada 3 hal. Yang pertama adalah perkara yang adil. Memang benar-benar ada di dalam real dunia konkret. Bisa Anda lihat atau tidak bisa Anda lihat. Bukan maknanya tidak bisa Anda lihat, itu tidak ada. Oke. Kemudian perkara yang memang makdum, dia memang tidak ada. Kemudian tengah-tengah antara ada dan tiada. Nah, itu namanya hal. Sifat maknawiyah daripada kategori antara ada dan tiada ini. Nah, antara ada dan tiada ini, ahli sunnah Asy'ariyah mengatakan hal itu tidak ada. Karena di dalam dunia nyata, yang ada cuma yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pikirkan hanya 2 perkara. Perkara yang wujudnya itu hakiki, dan memang perkara yang tidak ada. Tidak ada, pertengah-tengahan itu tidak ada. Saya pernah mengajar semacam ini, kemudian ada orang yang pandai, salah seorang student yang pandai itu tanya kepada saya, loh ada ya Habib, kondisi pertengahan itu ada. Di dalam Al-Quran pun ada. Saya terkejut. Apa ayatnya? Iya. La yamutu wala yahya. La yamutu wala yahya. Dia tidak hidup dan dia tidak mati. Saya hanya tertawa. Ini kurang ajar nih budak nih. La yamutu wala yahya maknanya di dalam ahli-ahli neraka itu tidak bisa mati. Karena mereka abadi. Dan mereka juga tidak hidup dengan makna kehidupan mereka bukan kehidupan normal. Semacam itu. Mereka ada, mereka hidup. Tapi karena kehidupannya sangat menyakitkan sampai dikatakan mereka tidak hidup. Kan karena mereka tidak bisa dicabut nyawanya, karena mereka itu abadi dikatakan layamutu. Itu namanya layamutu wala yahya. Ayah mertua saya malah guyoni saya lagi. Layamutu wala yahya itu tidak bermutu dan menghabiskan banyak dia. Tidak Inilah yang namanya apa? Sifatun maknawiyah. Ini penting sekali. Menurut Asy'ariyah yang namanya sifatun maknawiyah hanya qiyamus sifat bidzat, itu saja. Jadi Anda bisa untuk mengatakan di dalam Allah mempunyai kudrah. Allah mempunyai kudrah. Allah mempunyai sifat kudrah. Itu cara mengungkapkan yang panjang. Kalau Anda ingin mengungkapkan yang mudah dan simpel, Anda mengatakan Allah qadirun. Sama saja. Sama saja. Tidak ada perbedaan antara sifatul ma'ani dan sifat maknawiyah menurut ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Sudah begini saja, tidak ada tidak ada penjelasan yang lebih signifikan, yang lebih dalam masalah sifat ma'ani yang bisa saya jelaskan di level ini. Di level-level selanjutnya, mungkin saya akan jelaskan beberapa khilaf di dalam sifat maknawiyah dan dalil-dalil. Kenapa kelompok-kelompok besar seperti kelompok Maturidiyah yang terkenal ulamanya itu banyak, mengatakan bahwasanya sifat maknawiyah itu banyak. Dan ada beberapa ulama daripada golongan Asy'ariyah, diantaranya adalah Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani, yang dulu terkenal sebagai juru bicara ahli sunnah wal jamaah, juga mengatakan sifat maknawiyah itu ada. Mereka mempunyai dalil, dan saya rasa di dalam level-level awal semacam ini, saya tidak recommended untuk membaca dalil-dalil yang mengibaratkan adanya sifat maknawiyah atau kondisi bagaimana sesuatu itu antara ada dan tiada. Wallahu a'lam. Maka secara umum yang namanya sifat ada namanya sifatun nafsiyah, dan itu hanya satu. Sifatun salbiyah ada 5, yaitu
al-qidam wal baqa, qiyamuhu binafsihi, mukhalafah lil hawadis, dan wahdaniyah. Kemudian sifat ma'ani ada 7. Apa itu? Al-ilm, qudrah, iradah, haya, sama, basor, kalam. Ada 7. Sama dan basor ini ada khilaf. Imam Asy'ari di dalam beberapa kitabnya mengatakan sama dan basor kembali kepada ilmu. Menurut pendapat ini, maknanya sifat ma'ani hanya 5. Sifat ma'ani hanya 5. Jadi 5 tambah 5 tambah 1 berapa? 11. Menurut pendapat Imam Asy'ari. Menurut pendapat jumhur ada 13. Kemudian sifatul ma'nawiyah diisbatkan dikatakan oleh Maturidiyah kelihatannya. Al-Imam Ahmad Al-Marzuki mengambil pendapatnya Imam Maturidiyah di dalam masalah sifatul ma'nawiyah. Karena itu yang terkenal di dalam Indonesia atau Nusantara itu adalah sifat 20. Sifat apa namanya? Sifat 20. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup di sini sifatul ma'nawiyah karena selama ini tidak terlampau penting, saya tidak ingin membahasnya terlampau panjang. Kita gunakan kita gunakan waktu yang masih banyak ini untuk membahas sifat. Nah, ini yang paling penting, bukan paling penting, yang sangat penting juga di dalam akidah, yaitu sifat jaiz. Makna sifat jaiz adalah sifat yang boleh dilakukan oleh Allah dan boleh untuk tidak dilakukan oleh Allah. Ini penting ya. Saya rasa banyak sekali kelompok-kelompok selain daripada ahli sunnah silap di sini, salah di sini, dan akhirnya menjadikan mereka itu keluar daripada ahlul haq, keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu tengok kata baitnya di dalam Aqidatul Awam, wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin kafi'lihi. Wa jaizun, dan boleh. Makna boleh itu boleh ditinggalkan dan boleh dilakukan. Bi fadlihi, dengan rahmat Allah, dengan keutamaan Allah, dengan kebaikan Allah. Satibal. Dengan keutamaan Allah, dengan kebaikan Allah. Wa adlihi, dengan keadilan Allah. Tarkun, meninggalkan setiap perkara yang mungkin, seperti melakukan, yakni meninggalkan atau melakukan segala perkara yang mungkin itu boleh bagi Allah. Tengok kata-kata bifadlihi. Kata-kata bifadlihi itu mengisyaratkan, ini namanya kitab-kitab yang saya rasa sudah di-convert, sudah jadi besar, kemudian dikecilkan, ditekan, maknanya banyak tapi ditekan di dalam lafaz yang kecil. Kata-kata fadl mengisyaratkan kepada sebuah masalah. Apa itu? Bahwasanya pahala yang diberikan oleh Allah kepada manusia bukan haknya manusia, tapi rahmat Allah. Ini penting, nanti akan saya jelaskan masalahnya. Adl mengisyaratkan kepada sebuah masalah di dalam akidah bahwasanya azab yang diberikan oleh Allah kepada manusia di neraka kelak karena keadilan Allah. Karena apa namanya? Keadilan Allah. Bukan karena Allah mendolimi manusia. Dengan kata lain, setiap perkara yang mungkin Allah tidak wajib untuk melakukannya. Makna tidak wajib untuk melakukannya, Allah boleh melakukannya, juga boleh untuk meninggalkan. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Allah tidak wajib melakukan apapun. Tidak wajib Allah melakukan apapun. Loh, maknanya apakah ada ya Habib orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu wajib melakukan beberapa perkara? Ada. Ini sekarang. Di antara orang-orang yang tersilap di dalam masalah ini adalah apa namanya? Mu'tazilah. Apa? Mu'tazilah. Kenapa Mu'tazilah silap dalam masalah ini? Karena Mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya ada beberapa perkara di dalam dunia ini Allah itu wajib untuk melakukannya. Allah wajib untuk melakukannya. Kalau Allah tidak melakukannya, maka itu bertentangan dengan sifat ketuhanan. Selama dia itu Tuhan, dia wajib untuk melakukannya.
Apa itu? Dibilang fi'lus solahi atau fi'lul aslah. Fi'lul aslah. Mu'tazilah mempunyai dua fase. Fase yang pertama, fase yang pertama di apa namanya dibuat atau diketuai oleh orang-orang Basrah, oleh orang-orang apa namanya Basrah yang dulu terkenal dengan nama Jahid, Nazom dan semuanya. Yang mana disitulah zaman Imam Asy'ari itu apa namanya hidup. Imam Asy'ari itu apa namanya hidup. Ya. Yang mana disitulah zaman Imam Asy'ari itu hidup. Yang mana pada zaman itu Mu'tazilah berpendapat Allah wajib berbuat sesuatu yang paling aslah. Makna paling aslah itu yang paling bagus, yang paling oke kepada makhluknya. Kenapa? Lihat ya. Ini bagaimana akal-akalannya Mu'tazilah. Saya bisa memberi kepada Pak Giri 1 juta. Bisa. Saya bisa. Tapi saya hanya memberi 500.000. Dikatakan itu adalah kedekut. Kedekut itu pelit. Loh, kenapa? Loh, kok Anda hanya memberi 500.000? Padahal Anda bisa untuk memberi 1 juta. Anda tidak memberi perkara yang paling maslahat kepada Pak Giri. Padahal Pak Giri perlunya 1 juta. Tapi Anda hanya memberi 500.000. Itu tidak boleh, itu kedekut namanya. Itu namanya pelit. Allah tidak mungkin pelit. Yang pelit makhluk, iya. Makhluk ada kedekut, tidak ada masalah. Karena makhluk akan kurang. Tapi Allah tidak mungkin kedekut. Allah tidak mungkin pelit. Jadi Allah wajib untuk melakukan perkara yang paling baik kepada hambanya. Perkara yang paling baik kepada hambanya. Apakah bisa? Allah boleh memberi Pak Giri 500, tapi Allah memberi kepada Pak Giri 1 juta, tapi Allah memberi kepada Pak Giri 500. Tidak boleh. Hal itu mustahil bagi Allah. Memberi yang kurang baik, dia bukan buruk loh ya, dia bukan buruk, kurang baik. Kurang baik. Dia memberi yang kurang baik kepada hambanya, itu tidak melambangkan sifat ketuhanannya. Jadi Allah mesti wajib memberi kepada hambanya yang terbaik. Ini diantara perkara yang membuat Imam Asy'ari ini infisol, mufarokoh, berpisah dengan gurunya Abu Ali al-Jubai. Abu Ali al-Jubai yang terkenal di dalam munadharahnya beliau kepada Abu Ali al-Jubai. Maknanya perdebatan Imam Asy'ari dengan Abu Ali al-Jubai ini bukan sekali 2 kali ya, banyak kali. Cuma yang paling terkenal perdebatan beliau itu di akhir-akhir masa beliau. Jadi Imam Asy'ari itu, beliau ini memang pandai sekali. Dan beliau dalam Mu'tazilah sampai umur 40 tahun. Akan tetapi beliau ini orangnya objektif. Dan mulai ketika mendekati 40 tahun itu, beliau ini banyak mengajar sebagai ulama Mu'tazilah. Kemudian beliau mulai ada keraguan. Karena beliau itu tumbuh sebagai anak tiri Abu Ali al-Jubai. Abu Ali al-Jubai menikahi emaknya yang sudah mempunyai anak Imam Asy'ari, Mumtaz. Terus bagaimana? Mulailah ada beberapa keraguan di dalam hati Imam Asy'ari tentang beberapa masalah di dalam dunia ini yang tidak bisa ditafsirkan menurut mazhab Mu'tazilah. Ada beberapa nusus daripada kitab wa sunnah yang tidak bisa ditafsirkan oleh akidah Mu'tazilah. Sampai akhirnya di akhir marhalah ini beliau kholwat, ada yang mengatakan 14 hari, 15 hari. Kemudian beliau berjumpa dengan Abu Ali al-Jubai. Ditanyai kisah 3 orang adik-beradik itu. 3 orang adik-beradik. Ini terbina atas Allah wajib untuk melakukan kepada hambanya yang paling baik untuk hambanya. Allah tidak bisa tidak melakukan perkara yang paling baik. Apa itu? Wahai Abu Ali al-Jubai, aku ada 1 pertanyaan. Coba jawab. Ada 3 orang adik-beradik. Yang paling tua
soleh. Yang paling tua apa namanya? Ada yang paling tua ini soleh, meninggal dalam keadaan mukmin. Yang kedua, adiknya fajir ahli maksiat, meninggal dalam keadaan kafir. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan masih baby. Ketika di akhirat, bagaimana Allah menghukuminya? Apa katanya Abu Ali Al-Jubai? Mudah ini perkara yang mudah. Apa? Oke. Yang paling tua, yang meninggal dalam keadaan mukmin, masuk surga, confirm. Ya taat, terus meninggal dalam keadaan mukmin, masuk surga. Tidak ada masalah. Adiknya, maksiat, terus mati dalam keadaan kafir, masuk neraka. Oke. Yang paling rendah, yang anak kecil itu, antara neraka dan surga. Dibilang manzilah bainal manzilaten. Ada yang mengatakan manzilah bainal manzilaten itu antara neraka dan surga. Nanti saya jelaskan masalah manzilah bainal manzilaten ini. Ada yang mengatakan dia itu antara neraka dan surga. Ada lagi yang mengatakan dia masuk neraka, tapi diazab tidak sekeras orang kafir. Jadi ada yang orang kafir masuk neraka, diazabnya 100%. Orang kecil ketika masuk neraka, diazab tidak 100%. Ada yang mentafsirkan dua ini. Tapi kelihatannya dalam kisah-kisah ini, dikatakan manzilah bainal manzilatain itu di antara surga dan neraka. Oke, kata Imam Asy'ari. Sekarang, kalau yang kecil ini komplain kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau matikan aku dalam keadaan kecil? Sebelum balik, kan lebih baik bagiku. Aku ini tua, dan aku bisa taat seperti abangku. Nanti aku meninggal dalam keadaan mukmin, aku masuk surga. Bagaimana cara Allah menjawabnya? Katanya Abu Ali, mudah. Allah akan menjawab semacam ini. Lebih baik kamu mati dalam keadaan baby. Terus tengok. Lebih baik kamu mati dalam keadaan apa? Baby, dalam keadaan bayi lagi. Karena aku tahu, katanya Allah. Karena aku tahu, kalau kamu besar, kamu tidak akan mukmin. Kamu akan kafir seperti abangmu yang nomor 2. Abangmu yang nomor 2, besar, mati kafir, masuk neraka. Lebih baik kamu antara surga dan neraka, daripada kamu masuk neraka. Abang yang di neraka teriak, ya Allah, kenapa engkau matikan aku dalam keadaan tua? Bukankah lebih baik bagiku aku mati dalam keadaan kecil? Fabuhital Jubai. Jubai langsung diam. Sejak itu Imam Asy'ari mufarokoh. Karena Allah tidak wajib untuk memasukkan siapapun ke surga atau ke neraka. Jadi hukumnya apa? Ya sudah, ini masuk yang besar, masuk neraka. Apa yang mati dalam keadaan kafir, masuk neraka. Yang mati dalam keadaan mukmin, masuk surga. Yang kecil, kita katakan ahlul fatrah. Nanti akhirnya akan masuk surga. Kenapa? Biiradatillah. Karena semuanya dengan mau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika masalah ini dikomplain terus oleh ahli sunnah, diserang terus, 300 tahun kemudian ada seorang ulama besar namanya Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Abdul Jabbar Al-Mu'tazili ini orang yang sangat hebat sekali. Abdul Jabbar Al-Mu'tazili ini mempunyai kitab 20 jilid namanya Al-Mughni, dan mempunyai kitab juga namanya Syarhul Usulil Khamsah untuk Mu'tazilah. Beliau merevisi madhab Mu'tazilah, merevisi daripada Allah wajib melakukan sesuatu yang paling baik, direvisi. Allah tidak wajib melakukan yang terbaik, tapi Allah wajib untuk melakukan yang baik saja, bukan yang terbaik. Jadi sudah baik, Pak Geri saya beri 500, cukup. Saya tidak wajib untuk memberi kepada Pak Geri yang terbaik untuk Pak Geri. Nah, itu dia. Di sini, itu pun ahli sunnah tidak boleh. Allah tidak wajib berbuat baik kepada manusia. Tidak wajib. Karena baik dan buruk itu di luar Allah. Apapun yang dibuat oleh Allah, katanya Imam Ghazali, semuanya baik. Adapun baik dan buruk kepada manusia, itu hanya relatif saja. Setiap perkara yang relatif itu tidak ada. Saya beri contoh ya. Saya beri contoh Corona. Saya selalu tanya kepada orang-orang itu,
Apa corona itu baik atau buruk? Mereka mengatakan, ya buruk, iya kan bagian toh yang terdampak, yang kena PPKM, yang mati, buruk corona bagi dia. Bagi siapa itu namanya? Dokter. Bagi yang jual vaksin, Masya Allah, kalau boleh setiap hari ada corona. Saya itu punya teman, punya murid, eh, dagang batu nisan. Dia bilang dengan saya, Habib, kalau boleh habis corona ini tetap banyak apa namanya pandemi-pandemi yang lain. Kenapa? Batu nisan saya laris, Beb. Batu nisan saya apa namanya laris. Yang mati banyak, yang mati banyak. Jadi bagi saya corona itu baik, bukan buruk. Yang terdampak buruk, yang tidak terdampak baik-baik saja, tidak ada masalah. Kecelakaan, bagi yang terkena kecelakaan buruk, bagi yang terkena macetnya buruk. Akan tetapi bagi bengkel-bengkel baik, kalau bisa setiap hari 1000 kecelakaan. Semakin banyak kecelakaan, semakin kaya orang-orang bengkel. Loh, semacam itu. Selama dia itu relatif, maka baik dan buruk itu bukan perkara yang wujudi. Itu hanya relatif bagaimana cara Anda memandangnya. Akan tetapi setiap perkara yang diciptakan oleh Allah, semuanya baik. Inilah adalah pendapat Imam Al-Ghazali. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak wajib untuk menciptakan apapun. Allah bisa untuk menciptakan dan Allah bisa untuk tidak menciptakan. Baik dan buruk terpulang kepada manusia, bukan terpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya as-solahu wal aslah. Kemudian di antara perkara-perkara yang boleh bagi Allah, boleh dilakukan dan boleh tidak lakukan. Ini penting, ini ada sedikit tasawufnya, Dan saya rasa tasawuf yang benar adalah tasawuf yang terbina atas hal-hal semacam ini. Apa itu? Thawabul muti' wa iqabul asih. Thawabul muti' wa iqabul asih. Pahala bagi orang yang taat dan dosa bagi orang yang ahli maksiat. Itu perkara yang jais. Maknanya, tengok ya, secara akal, tanpa ada dalil daripada kitab wa sunnah, kalau seumpamanya Pak Geri sholat, Allah boleh beri pahala dan boleh tidak beri pahala. Kalau Pak Geri mencuri, Allah boleh beri dosa dan boleh beri pahala. Atau boleh beri dosa dan tidak beri dosa. Bahkan, ini saya sedikit ekstrim ya. Secara akal, orang sholat boleh diberi dosa, dan orang mencuri boleh diberi pahala. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Kenapa? Karena pahala dan dosa adalah perkara yang jais. Allah boleh menciptakannya, dan Allah boleh untuk tidak menciptakannya. Jadi manusia ketika berbuat pahala, ketika berbuat taat, diberi oleh Allah pahala sebagai rahmatnya Allah. Dan ketika manusia berbuat maksiat, diberi dosa karena keadilan Allah. Sebab itulah hubungan manusia dengan Allah ketika dia sudah melakukan pahala, setelah dia sudah melakukan taat dan mendapat pahala, Anda tidak boleh klaim surga. Ya Allah, aku sudah berbuat taat, aku seharusnya masuk surga. Aku wajib masuk surga. Kenapa? Karena aku taat. Tidak bisa. Karena menciptakan kemampuan Anda untuk sholat perkara yang jais, mendapat pahala perkara yang jais, dengan pahala masuk surga perkara yang jais. Dan semuanya adalah ciptaan Allah. Hubungan kita dengan Allah setelah kita sholat bukan hubungan penjual dan pembeli. Seperti kalau kita sudah bayar, kita mesti kena dapat barangnya. Kita beli di Shopee, kita kirim uangnya, barang tidak dapat, kita boleh komplain. Allah dengan kita tidak semacam itu. Kalau kita sudah sholat, dan Allah boleh memberi pahala, boleh tidak. Setelah Allah memberi pahala, kita tidak bisa klaim masuk surga dengan pahala itu secara akal. Akan tetapi, secara syariat, Allah sudah mengatakan yang sholat mendapat pahala, dan yang mendapat pahala boleh untuk masuk surga. Boleh untuk masuk surga. Sebab itulah Syekh Said Foda dalam kitabnya, apa itu namanya,
Tahdhib Syarah Sanusi itu mengatakan ibarat yang sangat penting sekali, bahwasanya secara syariat mustahil orang soleh masuk neraka dan mustahil orang kafir masuk surga secara syariat. Secara akal boleh-boleh saja. Orang yang baik boleh masuk neraka, orang yang kafir boleh masuk surga secara akal. Karena Allah tidak wajib melakukan perkara-perkara yang Anda kira baik. Dan ini adalah khilaf pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah ada semacam hubungan kasualitas antara pahala dan surga. Yang masuk, yang berbuat pahala, meninggal dalam keadaan muslim, wajib masuk surga. Allah tidak mempunyai pilihan lain selain memasukkan orang itu ke dalam surga. Dan orang yang mati dalam keadaan kafir, dia tidak boleh untuk keluar daripada neraka. Dan orang mukmin yang berbuat dosa besar, ini penting ya. Orang mukmin yang berbuat dosa besar, mati tanpa bertaubat akan kekal di neraka. Inilah yang dikatakan manzilah bainal manzilatain. Orang mukmin yang meninggal dalam keadaan mukmin, tapi di dunia pernah berbuat dosa besar dan dia tidak sempat bertaubat kemudian mati, dia akan kekal di neraka, tapi azabnya tidak separah, tidak sekuat azabnya orang-orang kafir. Ini adalah madhab Mu'tazilah. Madhab ahli sunnah tidak. Anda berbuat baik, Anda soleh, tidak pernah bermaksiat, Anda wajib masuk surga syar'an, secara syariat. Bukan secara akal. Secara akal, Allah tidak wajib melakukan apapun. Anda mati dalam keadaan kafir, wa na'udzubillah, syar'an Anda wajib masuk neraka. Anda mukmin bermaksiat, tidak sempat bertaubat, dikatakan oleh Imam Ghazali fi khotoril masyiah. Tengok, fi khotoril masyiah, di dalam bahaya keinginan, maknanya 50-50. Allah boleh memasukkan Anda ke neraka dengan keadilannya kalau Allah memaafkannya dengan rahmatnya. Dan Allah tidak wajib memasukkan orang mukmin yang berbuat maksiat dan tidak bertaubat, tidak wajib Allah memasukkannya ke neraka karena ada yang namanya syafaat. Dan Allah boleh untuk memaafkan orang mukmin yang bermaksiat. Dalam Mu'tazilah tidak boleh. Allah tidak boleh memaafkan orang yang bermaksiat sama sekali. Sekali masuk neraka, selamanya. Orang mukmin, ahli sunnah, orang mukmin boleh masuk neraka, tapi nanti akan akan keluar. Kapan? Ya Allah. Mungkin 70 tahun, mungkin 1000 tahun. Tapi selama Anda mukmin, ada harapan untuk keluar. Bayangkan. Kira-kira lebih banyak ibadah mana? Lebih banyak takut mana? Lebih banyak takut orang Mu'tazilah atau lebih banyak takut orang ahli sunnah? Saya pribadi lebih takut orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah lebih banyak sholatnya daripada ahli sunnah. Lebih takut kepada maksiat daripada ahli sunnah. Kenapa? Karena ahli sunnah meyakini bahwasanya walaupun Anda berbuat maksiat dan Anda tidak bertaubat, Anda belum tentu masuk neraka. Masuk neraka pun Anda masih bisa untuk didiskon, disunat hukumannya dengan yang namanya syafaat. Mu'tazilah, kalau Anda berbuat maksiat dan Anda tidak bertaubat, Anda akan kekal di neraka. Karena itu kalau Anda tengok pendiri Mu'tazilah, Amr bin Ubaid, Masya Allah, sholatnya, Masya Allah. Karena itu, walaupun sholatnya semacam itu, ibadahnya semacam itu, tapi tetap digelari ahli bid'ah. Kenapa? Karena screening akidahnya tidak lolos. Sebab itulah, banyak orang-orang itu zaman sekarang belajar tasawuf dulu. Tidak. Belajar tasawuf yang benar, itu mesti lolos daripada screening akidah. Screening akidah lolos, screening fikih. Screening fikih lolos, baru dia tasawuf. Kalau tasawuf tidak lolos 2 screening ini, maka walaupun dia orang baik, walaupun dia orang yang sholatnya banyak, tetap akan disematkan ahli bid'ah atau tidak sah. Bagaimana? Saya sholat 1000 rakaat, tapi tidak menghadap kiblat. Tetap itu dikatakan sholatnya tidak sah, walaupun beribu-ribu rakaat. Wallahu a'lam. Ini adalah contoh-contoh jais
pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah kita itu kan selalu mendengar perkataan para kiai-kiai, ya, para habib-habib yang ketika mau itu hasanah itu selalu mengatakan kita masuk surga itu dengan rahmat Allah. Saya pernah dengar siapa itu namanya, Dr. Quraisy Shihab. Mau itu semacam ini, dan itu benar. Memang benar. Dibilang ada hadis mengatakan lan yadkhula ahadun al jannata bi amalihi. Orang tidak akan bisa masuk surga dengan amalnya. Memang benar, karena memang tidak ada hubungan causality secara akal antara amal dan surga. Tidak ada. Karena surga adalah milik Allah. Anda tidak akan bisa masuk surga karena amal ini. Anda masuk surga karena rahmat Allah. Karena surga selamanya, amal Anda hanya beberapa puluh tahun. Amal Anda tidak bisa terlalu murah untuk membeli apa namanya surga. Sampai sahabat mengatakan, hatta anta ya Rasulullah, walaupun itu saya tidak akan bisa masuk surga dengan amal saya. Kenapa? Illa an yataghammadiyanallahu birahmatih. Kecuali Allah itu meliputi saya dengan rahmatnya. Baru saya bisa masuk surga dengan rahmat. Hal ini terbina atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada hubungan causality, hubungan sabab wal musabab secara akal antara amal ibadah dan pahala, dan antara pahala dan masuk surga. Semuanya itu jika terjadi murni karena keinginan Allah dan murni karena rahmat Allah. Karena semuanya ini adalah perbuatan Allah, dan Allah tidak wajib apapun melakukan apapun. Sawaun, sama ada itu baik untuk manusia atau buruk untuk manusia. Kalau Allah berbuat buruk kepada semua manusia, tidak ada masalah. Kalau Allah berbuat baik kepada semua manusia, juga tidak ada masalah. Kalau kita paham ini, niscaya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin akan semakin besar. Karena dari awal Allah itu tidak perlu kita. Kita yang perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di antara perkara-perkara yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bahaya sedikit karena di jagat Malaysia, di jagat Facebook Malaysia sedang gaduh, yaitu masalah ru'yatullah, yaitu masalah ru'yatullah. Dan itu adalah perkara yang jaiz, dan memang perkara ini diletakkan di dalam masalah jaiz, yang mana jaiz adalah perbuatan Allah, berbeda dengan sifat-sifat yang lain, ya, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, semuanya ada pada zat Allah. Qaimatun bidatillah. Qaimatun bidatillah. Berbeda dengan sifat fi'il atau sifat jaiz. Yang mana sifat jaiz itu menurut ahli sunnah juga dikatakan sifatul fi'il, sifat perbuatan. Sifat fi'il ini bukan pada zat Allah, keluar daripada zat Allah, di luar daripada zat Allah. Dan ahli sunnah mengatakan segala sesuatu yang di luar pada zat Allah bukan perkara yang wajib, itu perkara yang jaiz. Karena itu sifatul fi'il sifatun jaizatun, bukan sifatun wajibatun, bukan sifatun wajibatun. Dan tidak semua perkara yang jaiz dilakukan oleh Allah, hanya beberapa perkara yang jaiz yang dilakukan oleh Allah. Kemudian ru'yatullah ini apa? Ru'yatullah adalah perbuatan Allah pada orang mukmin. Perbuatan Allah pada orang mukmin. Yang mana? Ini hati-hati ya, kata-kata saya sedikit sensitif. Ini kalau di-upload sedikit sensitif di jagat Malaysia. Kata-kata ru'yah jika ditafsirkan di dalam bahasa Indonesia, maknanya adalah melihat. Melihat secara bahasa Indonesia biasanya dikatakan melihat dengan mata. Melihat dengan mata. Tapi tidak di dalam bahasa Arab untuk dikatakan melihat tidak mesti dengan mata. Karena itu orang ini melihat dengan mata hatinya. Dengan melihat dengan mata hatinya. Itu juga dikatakan melihat. Ahli sunnah wal jamaah ketika mengatakan melihat Allah, ketika Anda berurusan dengan Maturidiyah, boleh melihat Allah
melihat Allah mesti dengan mata. Itu adalah pendapat Ta'ifatun azimatun daripada ahli sunnah wal jamaah. Dan ada lagi Asy'ariyah juga mengatakan di akhirat melihat Allah dengan mata. Saya tidak cakap apa yang dilihat ya, tapi melihat. Yang dilihat adalah zat Allah. Bagaimana itu? Wallahu a'lam. Bukan melihat seperti saya melihat Pak Giri sekarang. Berhadapan-hadapan. Bukan itu. Kenapa? Karena mata terbatas. Karena mata terbatas. Terus apa yang dilihat zat Allah bagaimana? Bila kaifin. Bila kaifin. Itu pun juga madhab ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada masalah. Dengan makna ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, jumhur atau banyak daripada ulama Asy'ariyah di akhirat melihat Allah dengan matanya. Ada juga ulama-ulama mengatakan melihat Allah tidak mesti dengan matanya. Ada yang mengatakan dengan hati, ada yang mengatakan dengan mata, ada yang mengatakan dengan anggota tubuh yang lain. Dan juga bila kaifin. Ini pun juga madhab ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah salah satu daripada perkara-perkara yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menciptakan ru'yatullah kepada hambanya, menciptakan ru'yatullah kepada hambanya yang mukmin di akhirat sebagai nikmat yang paling agung. Lihat kata saya, ini hati-hati, ini sensitif hari-hari ini. Sebagai nikmat yang paling agung di akhirat ya. Kan Allah ini kan ngiming-ngimingi. Ketika Nabi datang, Nabi ini disuruh oleh Allah untuk mengiming-iming. Apa mengiming-iming itu? Mengiming-imingi. Mengiming-imingi kalau bahasa Indonesia itu. Kamu taat toh? Kalau kamu taat, aku masukkan surga. Secara otomatis, orang-orang Arab itu tanya, surga ini apa toh? Surga ini apa? Surga ini tempat yang bagus, tempat yang sejuk, tajri min tahtihal anhar. Di anunya, di bawahnya itu mengalir sungai, tempat yang indah. Kita, tempat yang indah sekali, ada sungai. Di Arab tidak ada sungai, jarang sekali ada sungai. Dari awal sampai akhir hanya padang pasir. Jadi sungai di Arab itu sangat bagus sekali. Dan ada buah-buahan, ada makanan, ada minuman, ada bidadari. Masya Allah. Makanya semua nikmat yang ada di dunia, di akhirat ada. Di akhirat ada. Untuk mengiming-imingi setiap nikmat di dunia, di akhirat ada, dengan level yang lebih tinggi, dengan kualitas yang lebih tinggi, agar mengiming-imingi ini sempurna. Karena kalau Allah mengiming-imingi dengan sesuatu yang tidak diketahui oleh hambanya, tidak akan sampai makna surga, cantik, seronok, itu tidak akan sampai. Akhirnya sebab itu, manusia itu banyak beribadah untuk mendapatkan surga. Tidak ada masalah. Itu pun juga makom daripada makomul wilayah di dalam Islam. Kemudian daripada nikmat makanan, minuman, rumah, properti, pasangan, ada nikmat yang lebih tinggi. Apa itu? Nikmat ru'yatullah. Loh, apa nikmat ru'yatullah itu? Kita mesti memahamkan juga kenapa kok nikmat ru'yatullah lebih tinggi daripada makan makanan, lebih tinggi daripada bidadari. Ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah akan memberitahu dirinya, Allah akan memberitahu tentang dirinya lebih daripada apa yang diberitahukan tentang dirinya di dunia. Di dunia kita hanya mengetahui sifat 20. Di akhirat, padahal saya katakan dari awal-awal ya, sifat Allah bukan hanya 20, sifat Allah lebih daripada 20. Cuma yang boleh kita ketahui di dunia ini hanya 20. Kenapa? Ya karena memang kita punya hardware semacam itu. Di akhirat kelak, hardware kita akan di-upgrade agar kita bisa untuk menerima sifat-sifat Allah yang lebih daripada 20. Bukan untuk mengetahui wujudnya Allah. Itu salah itu. Bukan untuk mengetahui wujudnya Allah, akan tetapi untuk mengetahui tentang Allah
tentang sifat-sifatnya Allah, tentang hakikat Allah, tentang siapa itu Allah lebih mendalam daripada apa yang kita ketahui di dunia. Dan nikmat ilmu, nikmat yang besar. Nikmat ilmu adalah nikmat jiwa. Nikmat ilmu adalah nikmat roh. Dan nikmat jiwa lebih agung daripada nikmat badan. Karena itu ru'yatullah nikmat yang lebih agung daripada makan, daripada minum. Kenapa makan dan minum nikmat badan? Ilmu, nikmat jiwa, dan nikmat jiwa lebih agung daripada nikmat makan dan minum. Di dalam Khoridatul Bahiyah dikatakan fafham munihta ladzatal ifham. Pahamilah, ketahuilah, kamu, semoga kamu diberi nikmatnya kefahaman. Betul, kefahaman itu nikmat. Orang yang paham ilmu, Masya Allah, jadi semacam ini. Dia merasa nikmat sekali. Karena ilmu nikmat yang paling agung di dunia, dia pun juga akan menjadi nikmat yang paling agung di akhirat. Mengetahui Allah adalah ilmu yang paling mulia, nikmat yang paling mulia di dunia, itu pun juga akan menjadi nikmat yang paling mulia di akhirat kelak. Dan ini adalah perbuatan Allah kepada hambanya. Nanti ada yang Allah memberitahu tentang dirinya banyak kepada Pak Geri 20%, kepada Gus Miftah 25%. Terpulang kepada amalnya masing-masing. Oh, Pak Geri setiap seminggu sekali, Gus Miftah setiap 3 hari sekali, setiap 4 hari sekali. Nanti para nabi, para aulia setiap hari, setiap detik dengan level yang berbeda-beda. Jadi para aulia dan para anbiya, ru'yatullah, mengetahui tentang Allah, siapa itu Allah, setiap hari lebih banyak daripada orang-orang biasa. Maknanya dia akan mendapat nikmat yang agung ini terus. Allah menciptakan nikmat yang agung di dalam dirinya. Itu yang namanya ru'yatullah. Dan ru'yatullah daripada apa namanya? Daripada perbuatan Allah. Bukan sifat Allah. Bukan sifat Allah. Allah tidak mempunyai sifat ru'yah. Dan banyak sekarang ini, orang-orang ini salah paham antara ru'yah dan basor. Loh, ru'yah bukan basor. Ru'yah bukan apa namanya? Basor. Ru'yah perkara yang asing, basor perkara yang asing. Basor adalah penglihatan. Sifat namanya penglihatan. Ru'yah bukan itu. Ru'yah adalah nau'un minal idrok. Anda mendapatkan ilmu yang lebih tentang Allah daripada apa yang Anda ketahui tentang Allah di dunia. Loh, bagaimana itu? Iya, karena dulu saya dengar tentang Pak Giri. Oh, Pak Giri ini seperti ini, seperti ini. Kemudian saya muwajahah dengan Pak Giri. Saya tahu, oh ini toh Pak Giri. Apa yang saya ketahui sebelum saya melihatnya lebih sedikit daripada apa yang saya ketahui ketika saya sudah melihatnya. Inilah, kadar inilah yang dikatakan di dalam ahli sunnah dengan makna ru'yatullah. Dan ru'yatullah ini dinafikan oleh Mu'tazilah. Tidak bisa. Kadar ini dinafikan oleh Mu'tazilah. Orang mukmin tidak bisa bertambah tahu tentang Allah di akhirat kelak. Tidak bisa. Hanya orang mukmin hanya mengetahui apa yang diketahui oleh Allah saja, apa yang diketahui olehnya saja ketika di dunia. Di akhirat tidak bisa bertambah. Bertambahnya ilmu adalah pendapat yang dikatakan oleh ahli sunnah wal jamaah. Adapun mujasimah, salafiyah, wahabiyah, mereka mudah. Memang Allah itu jisim kok. Memang Allah itu punya size kok. Memang Allah itu punya bentuk kok. Jadi semacam saya bisa melihat Pak Giri dengan bentuk, saya pun juga bisa melihat Allah juga dengan bentuknya. Tidak ada masalah. Kenapa? Ya karena dua-duanya mempunyai apa namanya bentuk. Di sini perbedaan di dalam ru'yatullah antara ahli sunnah, Mu'tazilah, dan Mujassimah. Dan apa namanya Mujassimah. Ini secara global semacam ini. Detail masalah ru'yatullah, detail masalah sholah wal aslah, detail masalah tawabul muti, yang mana 3 perkara ini termasuk perbuatan Allah yang boleh Allah lakukan dan boleh untuk tidak Allah lakukan. Begitu pula bab yang selanjutnya yang akan datang, kita akan membahas tentang nubuwah, tentang ketuhanan. Maaf, tentang kenabian, nubuwah. Nubuwah pun juga perbuatan Allah. Maknanya ketika Allah mengutus nabinya, itu juga perbuatan Allah. Dengan arti Allah boleh mengutus dan Allah tidak boleh untuk tidak mengutus. Nanti akan saya jelaskan. Ada yang mengatakan wajib untuk diutus. Ada yang mengatakan tidak boleh untuk diutus.
Insya Allah akan saya jelaskan di kelas yang akan datang, masalah nubuah. Sebab itulah babun nubuah diletakkan setelah bab jaizat. Karena nubuah termasuk perkara-perkara yang apa namanya jaiz, bukan perkara-perkara yang wajib, juga bukan perkara-perkara yang mustahil. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 50 menit lebih. Sekarang saya serahkan kembali kepada admin, moderator untuk menerima pertanyaan. Terima kasih. Alhamdulillah, Silakan. siap, siap Habib. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, Dr. Habib Ali Bagir Assegaf. Alhamdulillah, kita sudah menyimak paparan penjelasan dari beliau. Beliau menjelaskan, setidaknya saya mencatat ada 4 hal yang utama. Kami bacakan sedikit resumenya. Yang pertama, menekankan bahwa sifat maknawiyah termasuk sifat Allah yang diperselisihkan eksistensinya atau keberadaannya. Jadi ada yang menyebut bahwa sifat maknawiyah merupakan bagian dari sifat wajib Allah, sehingga lengkap sifat wajib Allah ada 20, 1 yang nafsiyah, 5 yang salbiyah, 7 ma'ani, dan 7 yang maknawiyah. Sementara ada beberapa yang meyakini bahwa sifat wajib Allah itu hanya 13. Tetapi tadi sebagaimana disampaikan oleh Habib, dari apa yang beliau kutip dari kitab Jala'ul Afham, beliau menyampaikan bahwa apa yang disebut sifat ma'ani itu adalah sifat yang tetap bagi Allah Ta'ala, pengertian-pengertian yang ada, wujudiyatan qaimatan bidatihi, la'iqatan bikamalihi. Jadi tegak pada zat Allah dan sesuai dengan kesempurnaannya. Sementara untuk yang maknawiyah yang tadi beliau sampaikan, itu adalah lazimatun lil ma'ani, merupakan perincian atau penisbatan dari sifat-sifat ma'ani yang 7. Sehingga yang beliau contohkan tadi, yang ada pada zat Allah, iradah yang ada pada zat Allah berarti murid. Mengenai sifat jaiz kepada Allah, yang beliau menyampaikan bahwa hakikat makna dari jaiz adalah bahwa pada setiap perkara yang mungkin tidak ada kewajiban bagi Allah untuk melakukannya. Tidak ada kewajiban bagi Allah untuk melakukan sesuatu yang pada hakikatnya sesuatu itu adalah hal yang mungkin. Termasuk yang Habib tekankan tadi, tidak ada yang dapat memaksakan pikiran-pikiran yang selama ini ada di kalangan Mu'tazilah bahwa Allah wajib memasukkan yang kita anggap taat ke surga dan Allah wajib memasukkan yang kita anggap secara zahir itu ke neraka. Jadi tadi Habib juga sudah mengingatkan hal yang ketiga, bahwa kalaupun orang yang berpahala, orang yang baik itu masuk surga, maka bukan karena Allah wajib memasukkan yang baik dan berpahala ke surga, tetapi itu semua karena rahmat Allah. Tadi disampaikan oleh Habib, surga adalah milik Allah dan kita beribadah juga karena taufik, karena hidayah, karena kekuatan, karena kesehatan yang dikaruniakan oleh Allah, sehingga tidak ada sebenarnya yang benar-benar punya otoritas bahwa Allah itu wajib memasukkan siapa yang baik ke surga, karena yang punya taufik, punya hidayah, yang
eh, hal-hal yang terkait Kelihatannya anu. mohon maaf sedikit terganggu ini. Iya. Yang terakhir tadi Habib beberapa kali berusaha meyakinkan dan kita mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kesalahan-kesalahan berpikir dari golongan Mu'tazilah, termasuk keyakinan dari kaum Mu'tazilah mengenai fi'lul aslah, bahwa Allah itu wajib memberikan yang terbaik versi pemikiran para hamba, dan sebenarnya itu bertentangan dengan akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang disampaikan kurang lebih oleh sedikit resume yang saya catat yang tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Ali Bagir As-Segaf. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Izinkan saya membacakan, Habib, sudah ada 2 pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Ustadz Jerry. Assalamualaikum, izin bertanya Habib, di dalam Al-Quran disebutkan jika akan merencanakan atau melakukan sesuatu yang akan datang, kita disyariatkan berkata insya Allah. Apakah ini dengan sifat jaiz Allah? Betul. Karena semacam ini kan, perbuatan kita kan hanya bisa untuk merencanakan. Kita hanya bisa untuk, saya nak berbuat, nak makan. Tapi apapun yang Anda perbuat itu terpulang kepada Allah, nak menciptakan kekuatan itu untuk atau tidak. Karena itu, apa yang Anda inginkan belum tentu terjadi. Berbeda dengan apa yang Allah inginkan, pasti terjadi. Yakni, kalau Anda nak melakukan sesuatu, katakanlah insya Allah. Aku nak makan, insya Allah. Kalau Allah menginginkan aku makan, karena perbuatan Anda itu semuanya adalah perkara yang jaiz. Betul sekali. Dan perkara yang jaiz tidak akan terjadi kecuali karena keinginan Allah. Yang mengatakan bahwasanya sifat jaiz itu adalah sifat yang hadis, dia akan mengatakan bahwasanya kepada hakikat maf'ul daripada sifatul jaiz ini, daripada perkara-perkara yang jaiz ini. Berbeza dengan yang mengatakan sifatul jaiz ini kodim, dia akan kembali ke akarnya, karena setiap perbuatan manusia, setiap perkara yang jaiz akan kembali ke kudroh dan irodah. Wallahu a'lam. Betul sekali yang dikatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Memang karena perbuatan manusia terpulang kepada adalah perkara yang hadis, dan perkara yang hadis terpulang terhadap keinginan dan kudrah Allah. Dan ini bukan perkara yang wajib ya. Maknanya Anda mengatakan insya Allah bukan perkara yang wajib, itu hanya perkara yang sunnah saja, dengan makna secara hakikat memang perbuatan kita terjadi karena memang Allah menginginkan perbuatan ini untuk terjadi. Ketika kita ingin berbuat dan Allah tidak menginginkan hal itu terjadi, tidak akan terjadi. Kita nak makan, tapi Allah tidak menginginkan kita untuk makan, maka tidak akan terjadi makan. Profesor Quraisy Shihab selalu mengatakan, ana urid, wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Aku ingin, kamu ingin, tapi Allah pasti melakukan apa yang Dia inginkan. Sahih kalam sami. Dan ini Al-Quran mengajarkan kepada kita al-hakikat. Ini namanya hakikat. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Habib. Untuk pertanyaan yang kedua dari Mbak atau Ibu Anissa Al-Jufri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib, ini ya bersambung ini dengan Habib ini. Dari Syarifah Anissa Al-Jufri berarti saya menyebutnya. Karena tadi disebutkan bahwa kita masuk surga hanya karena rahmat Allah dan bukan semata-mata karena amal. Lalu kira-kira apakah saran yang dapat diberikan kepada
Ah, itulah Ya, bagaimana cara bagaimana Anda untuk ya Mm-mm. karena masuk surga karena rahmat, lalu bagaimana tipsnya agar mendapat rahmat secara maksimal? Cara untuk mendapatkan rahmat secara maksimal adalah Anda mengikuti SOP syariah. Jadi ketika Anda sholat, lakukanlah SOP sholat. Anda ingin berbuat baik, lakukanlah setiap SOP syariat. Karena rahmat itu adalah natijah. Apa natijah? Itu hasil daripada proses Anda melakukan syariat ini. Jadi ada orang kan, oh yang penting kan dapat rahmat. Tuh iya, rahmat itu adalah hasil. Anda tidak bisa langsung ke hasil tanpa prosesnya. Apa prosesnya? Prosesnya adalah Anda melakukan hukum-hukum bohir syariat ya. Contohnya melakukan perkara yang wajib dan menjauhi perkara yang haram. Yang mana gabungan daripada kedua ini dinamakan takwa. Ya ketika Anda bertakwa, Anda mendapatkan rahmat. Itu cara yang paling baik. Tanpa cara kalau ada guru lain, ustadz lain yang mengatakan ada rahmat tanpa bertakwa, itu salah. Itu menurut saya itu berbohong atas nama syariat. Cara yang paling cepat dan paling baik untuk mendapatkan rahmat adalah bagaimana Anda melakukan dohir syariah, terutama perkara-perkara yang wajib. Ini yang paling penting, terutama perkara-perkara yang wajib. Yang lebih spesifik lagi, menjauhi perkara-perkara yang haram, itu yang paling penting. Setelah melakukan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram Anda lakukan, baru perkara yang sunnah. Ketika Anda melakukan dua perkara ini, insya Allah rahmat akan datang dengan levelnya sendiri-sendiri. Anda ingin lebih banyak lagi rahmatnya, lakukan perkara-perkara yang beratasnamakan tasawuf, seperti berakhlak, membersihkan hati. Nah, itu perkara-perkara yang menurut saya sekunder daripada mendapatkan rahmat. Wallahu a'lam. Kan sebagian orang itu sekarang itu nak dapat rahmat hadir maulid, nak dapat rahmat baca tahlil, itu pun juga cara. Itu juga cara mendapatkan rahmat. Akan tetapi cara yang lebih baik untuk mendapatkan rahmat adalah melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan di antara ini penting ya, di antara mendapatkan rahmat yang paling baik, paling cepat menuntut ilmu. Woi, menuntut ilmu itu cara yang paling cepat untuk mendapatkan apa namanya rahmat, dan menuntut ilmu lebih afdol daripada Anda melakukan perkara yang sunnah. Yakni hal semacam ini kita lakukan 1 jam lebih ini. Dalam 1 jam ini rahmat turun lebih banyak daripada orang yang melakukan sholat sunnah selama 1 jam dalam keadaan khusyuk. Dan Imam Syafi'i mengatakan menuntut ilmu lebih afdol daripada apa namanya, daripada sholat sunnah. Ini kalau Anda nak mendapatkan rahmat daripada aspek perbuatan. Kalau Anda nak tengok daripada aspek tempat, Anda mesti datang ke tempat-tempat yang dulu pernah turun rahmat. Contohnya rumahnya ulama, pondok, makam-makamnya para ulama. Kalau masjid ya Masjidil Haram, ya Masjidun Nabawi, dan semua masjid ini adalah tempat-tempat turun rahmat. Jadi di tempat itu turun rahmat. Kalau Anda di situ, Anda akan kecipratan rahmat. Perbuatan-perbuatan yang menjadikan rahmat, yang Anda kalau berbuat itu mendapatkan rahmat tadi itu, perkara yang wajib, menjauhi perkara yang haram, dan perkara-perkara yang sunnah. Itu pun juga ada rahmat. Event-event selain itu, saya rasa ada rahmatnya, tapi tidak sebanyak menuntut ilmu, tidak sebanyak hadir majelis taklim, tidak sebanyak melakukan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram. Wallahu alam. Ini tips-tips saya ya. Fokus kepada perkara yang wajib dan fokus kepada meninggalkan perkara yang haram. Setelah itu fokus kepada menuntut ilmu. Kalau Anda lakukan 3 perkara ini, yakni rahmat akan menyelimuti Anda, keluarga Anda, dan sekeliling Anda dan jiron-jiron Anda, kampung-kampung Anda. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Tadi beliau menyampaikan paling tidak ada 3. Jadi al-ihtimam itu mengingatkan saya pada prinsip saat dulu di pondok. Ya. Yang pertama adalah al-ihtimam bil furudil ainiyah wal ihtimam bitarkil ma'asi. Itu 2 yang pertama, yang di mana salah satu yang fardu ain tadi disampaikan oleh Habib adalah menuntut ilmu. Jadi al-ihtimam bitolabil ilmi.
Kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Syarifah Anisa Al-Jufri barusan, Habib. Monggo. Apakah ilmu yang dimaksud di sini hanya ilmu agama? Ilmu agama itu tidak mesti ilmu yang saya ajarkan, ya. Maksudnya bukan ilmu fikih, ilmu tafsir, bukan hanya itu ilmu agama. Syekh Budi dalam beberapa kelasnya itu saya pernah mendengar, makna ilmu agama adalah setiap ilmu yang dimaksudkan untuk menolong agama. Ini penting. Ya, nih. Oh, saya belajar IT, Habib. Apakah itu juga ilmu agama? Iya, kalau Anda bermaksud belajar IT untuk menolong agama. Saya belajar kedokteran, Habib. Apakah itu juga dihitung belajar ilmu agama? Iya, kalau Anda belajar kedokteran dimaksudkan untuk menolong agama. Dan saya sebagai orang mutakallim, sebagai seorang ahli ilmu kalam, dalam ilmu kalam dikatakan segala hal bisa digunakan untuk membuktikan keberadaan Allah. Apapun itu, kedokteran, IT, perbintangan, itu semua adalah hal-hal yang bisa dibuktikan, yang bisa dipakai untuk membuktikan keberadaan Allah. Maknanya hal-hal ini juga dianggap ilmu agama karena bisa digunakan untuk menolong agama. Dan kalau panjenengan tahu dulu ulama-ulama terdahulu itu bukan hanya ilmu agama, mereka itu lintas ilmu. Imam Qarafi sebagai penemu, Al-Katibi sebagai ahli astronomi, ada namanya siapa itu namanya Qutbuddin Ar-Razi sebagai seorang dokter. Yakni ulama-ulama terdahulu itu bukan hanya seorang ulama agama saja. Saya itu ada seorang ulama yang saya kagumi namanya Kalambawi. Kalambawi seorang ulama Turki. Ulama ahli matematika dan ahli senjata perang. Ahli senjata apa namanya? Ahli senjata perang dan bisa untuk pada saat itu ketika Turki baru menemukan meriam, Kalambawi ini meriamnya itu apa namanya? Tidak tepat sasaran, tidak tidak apa namanya melenceng gitu loh. Akhirnya dihitung bagaimana dorongannya, bagaimana ini oleh Kalambawi ini, dan akhirnya tepat sasaran spesifik menuju ke targetnya. Dan Kalambawi ini seorang ulama akidah, ulama mantik, dan ulama bahasa di dalam Islam. Jadi ulama-ulama terdahulu itu bukan hanya ahli ilmu Islam saja kan, tetapi juga ahli ilmu Islam dan ahli ilmu-ilmu yang digunakan untuk menolong Islam yang sekarang kita kenal dengan nama ilmu-ilmu umum. Setiap ilmu yang digunakan untuk menolong Islam itu juga dianggap ilmu Islam bagi yang menuntutnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak, Habib. Ini ada dua pertanyaan lanjutan untuk sementara. Monggo. Yang pertama, lanjutan dari Pak Gary, yaitu tadi Habib menyebutkan bahwa sifat jaiz ini dapat dikaitkan dengan ilmu tasawuf. Apakah maksudnya agar kita tidak boleh bersandar terlalu banyak pada amal ibadah kita, tidak terlalu pede ketika beramal, dan juga tidak boleh berputus asa ketika tergelincir dalam dosa? Betul, betul. Daripada aspek pembahasan ilmu tasawuf adalah hal-hal semacam itu. Ada yang namanya khauf dan roja. Khauf dan roja itu terbina atas pemahaman sifatul wajib, dan ini yang saya sering saya jelaskan dalam kelas-kelas saya. Tasawuf yang benar adalah tasawuf yang terbina atas akidah dan ilmu kalam yang benar. Karena ilmu tasawuf adalah perluasan daripada akidah dengan cara menjelaskan daripada aspek yang lain. Contohnya masalah tidak confident dengan amal perbuatan, tidak terlampau menganggap amal perbuatan itu besar. Yang mana sifat ini kalau Anda, saya amal ibadah saya itu hebat. Di dalam ilmu tasawuf, hal itu dikatakan ujub. Dikatakan ujub. Dan menghilangkan rasa ujub, dan rasa ujub itu adalah sifat yang buruk bagi hati. Kenapa? Karena merasa amal ibadah Anda itu besar. Padahal itu adalah atas bantuan Allah. Karena amal ibadah Anda perkara yang jais. Allah boleh tidak menciptakan, dan Allah boleh untuk tidak menciptakan. Selama hal semacam itu, jangan terlampau confident dengan amal ibadah Anda. Begitu pula kalau Anda tergelincir kepada maksiat, jangan putus asa. Karena putus asa di dalam maksiat namanya al-ya'su. Al-ya'su. Ingat tadi yang saya jelaskan di pertengahan, bahwasanya seorang mukmin yang bermaksiat, meninggal dalam keadaan mukmin, boleh masuk surga karena dimaafkan oleh Allah,
boleh untuk masuk neraka dulu. Setelah masuk neraka pun masih bisa disunat dengan syafaat, masih bisa didiskon dengan syafaat. Di sini mengajarkan kita jangan al-yaksu, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Karena memang memaafkan seorang mukmin perkara yang jais, memasukkan orang mukmin ke neraka perkara yang jais, mengeluarkan daripada neraka, memutus masa tahanan neraka juga perkara yang jais. Inilah bagaimana kita memahami tasawuf dengan basic-basic akidah yang benar. Betul sekali apa yang dikatakan Pak Kiri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Habib. Ini ada akhir di kolom chat dari Bapak Gunawan. Beliau adalah wakil ketua KPMI di Belgia. Masya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih atas ilmunya Habib. Kami catat bahwa hak prerogatif Allah untuk memasukkan seorang hamba ke surga semata-mata karena rahmatnya dan bukan karena amal ibadahnya. Dan nikmat iman dan Islam adalah nikmat tertinggi karena seorang mukmin menjadi paham akan tujuan hidupnya. Beliau ingin menanyakan dengan meneruskan apa yang terjadi di server sebelah katanya, di non-muslim. Jadi di non-muslim itu ada pertanyaan, kenapa surganya Islam atau surganya Muslim itu nuansanya material dan duniawi. Sementara bagi mereka, surganya non-Muslim itu gambarannya lebih ruhiyah. Sudah tidak ada lagi kenikmatan duniawi karena sudah berkumpul dengan Tuhannya. Jadi sudah ada Tuhan anak, Tuhan Bapa, dan seterusnya. Kalau Sementara, monggo. Iya, berikutnya beliau menyampaikan bahwa surga yang disiapkan bagi umat muslim itu adalah bentuk reward dari Allah yang di dalamnya sudah tersedia apapun yang diinginkan dengan segala keindahan, lebih real dan lebih masuk akal sehingga jauh lebih layak di samping kenikmatan tertinggi dapat berjumpa dengan Allah. Apakah kira-kira begitu atau ada yang bisa ditambahkan di Betul sekali. Memang semacam itu. Karena apa ya? Saya rasa memang manusia itu kalau diiming-imingi itu mesti dengan perkara-perkara yang biasa mereka lihat di dunia, yang mereka pahami. Kalau mereka diiming-imingi dengan perkara-perkara yang tidak mereka pahami, makna mengiming-imingi itu tidak akan sempurna, Dan perkataan surganya umat mukmin ini, orang Islam ini hanya perkara-perkara yang duniawi saja, tidak. Ada yang namanya ru'yatullah. Perkara yang ru'yatullah bukan perkara yang fisikal itu. Itu ru'yatullah itu perkara yang ruhi, perkara yang jiwai, perkara yang jiwa, karena adalah menambahkannya ilmu. Jadi nikmat di dunia ada nikmat badan dan nikmat ruh. Adapun di Kristen yang mengatakan nikmatnya adalah nikmat ruhi, yakni berkumpul dengan keluarga. Dan mazhab ini sebenarnya sebelum Kristen sudah ada mazhab para falasifah yang mengatakan bahwasanya memang nikmat itu bukan nikmat badani, tapi nikmat ruhi. Karena nanti di surga nanti orang-orang falsafah itu di next life tidak ada yang namanya badan, semuanya hanya jiwa, dan jiwa tidak bisa merasakan nikmat-nikmat yang fisik, tidak bisa merasakan nikmat seperti sate, durian, tidak bisa. Sebab itulah nikmat-nikmatnya itu adalah nikmat-nikmat yang ruhi. Azabnya pun juga azab-azab yang ruhi. Ahli sunnah tidak. Ahli sunnah mengatakan ada azab ruhi, juga ada azab yang badani. Begitu pula nikmat juga ada nikmat yang ruhi dan ada nikmat yang badani. Di dunia pun ada azab ruhi loh, stres. Stres, kepikiran, putus cinta, rindu, itu semua adalah azab-azab ruhi. Nanti kita dikhianati oleh orang tercinta kita, itu azab ruhi. Di akhirat pun ada pengkhianatan, itu ada. Tengok Abu Lahab dan istrinya. Dibilang apa? Wamra'atuhu hammalatul wamra'atuhu hammalatal hatab. Bahwasanya yang akan membakar dan tetap menjaga api menyala untuk Abu Lahab, ya istrinya sendiri. Maknanya istrinya itu mengkhianati Abu Lahab.
Bahwasanya aku mencintaimu kok malah kamu yang menjaga aku agar tetap diadab. Di sini ada semacam adab di atas adab jasad, juga adab ruh. Jadi sempurna. Rasa lapar, putus asa, rasa lapar mungkin boleh boleh diperdebatkan, tapi putus asa, stres, pengkhianatan, semua itu adalah adab-adab ruh yang akan ada di neraka. Dan juga akan ada adab fisikal, dibakar, dipukul, di apa namanya, dibunuh, atau bukan dibunuh, dilukai, dipatok oleh ular, dipatok oleh kalajengking, dan macam-macam itu akan terjadi di neraka. Di akhir di surga pun juga akan ada nikmat badan, makan, minum, bidadari yang cantik, perempuan-perempuan nanti ada yang mengatakan mendapatkan perhiasan-perhiasan yang banyak, mendapatkan hal-hal yang indah yang banyak, dan juga ada nikmat ruhi. Saya rasa dengan ini surganya orang Islam itu lebih sempurna dan lebih masuk akal daripada hanya nikmat-nikmat ruhiyah saja di dalam madhab, di dalam agama-agama dan madhab-madhab selain Islam. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sudah mengikuti kajian dari beliau Al-Mukarram Habib Jam Ali setengah Wajid lebih. Assegaf selama 90 menit, sudah hampir 100 menit. Tapi kalau misalnya boleh ada satu lagi nih pertanyaan terakhir Habib. Monggo. Ketika Rasulullah bersabda bahwa Romawi dan Persia akan jatuh ke tangan umat Islam, padahal umat Islam waktu itu sedang sangat lemah dan kekurangan, tapi sahabat tidak heran atau minder, sedang Romawi dan Persia sangat kuat. Apakah ini juga karena keyakinan para sahabat terhadap sifat jaiz Allah yang bisa berkehendak atas segala sesuatu? Betul sekali, ya. Ini sifat jaiz, ya. Ini walaupun kita lemah, tapi kalau Allah menolong kita, Romawi pun bisa kita jatuhkan, Persia pun juga kita bisa jatuhkan, dua-duanya berkumpul pun juga bisa kita jatuhkan. Memang itu pemahaman yang sangat mendalam para sahabat, pasal sifat jaiz ini. Tengok Sayyidina Abu Bakar ketika Isra dan Mi'raj. Ketika semuanya mengingkari Sayyidina Abu Bakar, tengok para sahabat, tengok Rasulullah, kawanmu ini Muhammad mengatakan bahwasanya dia ke Masjidil Aqsa ulang-alik dalam waktu 1 malam. Lepas itu ke langit pula. Semua orang ketawa, pada ketawa. Sayyidina Abu Bakar, benarkah Muhammad bin Abdullah mengatakan semacam itu? Iya, jangankan cuma ulang-alik 1 malam. Ulang-alik 1 jam, ulang-alik berpuluh-puluh kali. Langit, Masjidil Aqsa, Mekah. Terus semacam itu dalam 1 malam 1000 kali, aku percaya. Kenapa? Karena ini masih di dalam koridor jaiz. Masih dalam koridor jaiz. Allah boleh melakukan dan Allah boleh untuk tidak melakukan selama Nabi mengkhabari, maknanya confirm itu dilakukan. Ini, tengok. Dasarnya simple, tapi praktikalnya, Masya Allah, boleh membuat Anda menjadi sahabat yang paling mulia pada zamannya, yaitu Sayyidina Abu Bakar, karena pemahaman beliau tentang sifatul jaiz yang sangat-sangat mendalam sekali. Wallahu a'lam. Mohon barokah doanya, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Rabbana la nusitana an alaika annaka ma'atnita ala nafsika falakal hamdu hatta tardu wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taytana. Allahumma ja'alna wa ayyadana fika wa amanika wa ayyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dibagin wa di hasadin wa min syarri kulli di syar'inaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa auladina wa masyayikhina wa ikhwanina fid din wa liman hatana fi kulli man ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma
inna wa sallallahu sholihun. Allahumma adkhilni yatina fi niyyatihim wa amalana fi a'malihim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih banyak, Habib. Alhamdulillah kita sudah mengikuti kajian pertemuan ke-9 dari kitab Aqidatul Awam karya Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki, yang penjelasan-penjelasan beliau dari Habib Ali Bagir Assegaf sebagian besar disadur dari apa yang berada di kitab Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam karya Sayyid Muhammad Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Mudah-mudahan bisa terus meneguhkan akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mendapatkan ilmu, mendapatkan keyakinan, keimanan yang kuat sesuai dengan ajaran salafun saleh dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga menjadi ilmu yang berkah, manfaat dunia akhirat. Untuk ke depan, apakah mau diputuskan sekarang, Habib, kira-kira tanggal 14 atau 21, atau mau bagaimana? Saya untuk manut. Yang bulan Oktober? Dua-duanya bisa, manut. Oh, baik. 21 ya, siap. Insya Allah. Mudah-mudahan rencana awal berarti kita sepakati, insya Allah kita akan berjumpa kembali untuk sesi ke-10 pada hari Sabtu tanggal 21, karena ini pesertanya bukan hanya dari Eropa, kami mencatat juga ada beberapa dari Malaysia dan dari Indonesia, dari Sulawesi Tenggara, dan juga kolega-kolega dosen dari Universitas Halu Oleo. Itu juga ada beberapa yang juga hadir. Mudah-mudahan ke depan bisa terus semakin istiqomah. Makanya kalau misalnya ada waktu yang dapat disampaikan lebih awal, insya Allah beberapa jamaah kita bisa menuliskannya di kalender, dan mudah-mudahan diberi kesehatan dan kesempatan di pertemuan berikutnya. Ala kulli hal, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan, kesabaran, keistiqomahan, bimbingan dari Habib Ali Bagir Assegaf kepada kita bersama. Mudah-mudahan Habib senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersamai kita. Kita tutup majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Selamat jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.